SBY pernah disentil Tito Karnavian, ditulis oleh Argo di siwar.com. Tito Karnavian pernah ungkap bahwa HTI dulu hampir dibubarkan Polri pada tahun 2013 yang lalu. Namun, karena SBY yang saat itu menjadi presiden terkesan ragu, HTI akhirnya batal digebuk. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Pengakuan ini diungkapkan oleh Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri. Saat itu Tito Karnavian dicecar oleh Benny Kaharman soal Perpu Ormas dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada tanggal 17 Juli 2017 silam. Benny Kaharman mengkritik keras keputusan Presiden Jokowi yang menurutnya ngaco lantaran menerbitkan Perpu Ormas. Sebab menurut Benny Kaharman sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Ormas. Benny Kaharman menuding Presiden Jokowi tidak baca undang-undang tentang Ormas, sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perpu yang tidak jelas juntrungannya. Kata Benny Kaharman di hadapan Tito Karnavian, Presiden bikin Perpu nggak baca undang-undang ini. Nanti yang dituduhkan adalah undang-undang yang nggak jelas. Undang-undang sudah ada, kok bikin lagi Perpu. Saya nggak tahu siapa yang beri masukan ke Presiden. Tito Karnavian akhirnya mengungkapkan bahwa pada 2013 di era SBY, pihak kepolisian sudah akan menindak HTI, Ormas Anti Pancasila. Namun, karena tidak ada keputusan yang berani dari SBY untuk menindak HTI, akhirnya kepolisian pun ragu dan tidak jadi menindak HTI. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa HTI saat itu menunjukkan jati diri mereka yang anti Pancasila secara terang-terangan, tapi pihak kepolisian tidak menindak mereka karena leadership SBY saat itu yang rapuh dan ragu sehingga terkesan tidak punya nyali untuk menindak HTI. Kata Tito Karnavian saat itu, political leadership bagaimana posisinya kalau atasnya kuat seperti dikerjakan Pak Jokowi ya kami kencang juga. Sebab keraguan SBY sebagai kepala negara saat itu untuk menindak HTI yang membuat polisi jadinya ragu-ragu untuk menindak ormas anti Pancasila itu. Kata Tito Karnavian, tahun 2013 dengan segala hormat saya menangkap, mungkin saya salah, ada keraguan-raguan terjadinya backfire atau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita too late untuk mengambil resiko, kata Tito Karnavian. Sekarang semuanya akhirnya dengan sendirinya terbuka ke permukaan. Yang cuci piring kotor bekasnya SBY di masa lalu adalah Jokowi. Selama 10 tahun SBY berkuasa, banyak sekali meninggalkan masalah, mulai dari kasus mega korupsi EKTP sampai Candi Hambalang, termasuk namun tidak terbatas merajalelanya ormas-ormas radikal dan intoleran yang anti Pancasila sebagai akibat pembiaran oleh SBY yang tidak berani dan tidak punya nyali menindak mereka. Kini, yang menjadi PR adalah PKS yang merupakan ancaman serius bagi kedaulatan NKRI. PKS adalah partai politik ideologi keras yang merupakan reinkarnasi dari Ikhwanul Muslimin dan berafiliasi secara ideologi keagamaan dengan Wahabi. Ideologi politik PKS ini sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI karena berkaitan erat dengan Ikhwanul Muslimin. Bagi penganut Ikhwanul Muslimin, dasar negara Pancasila yang dianut oleh NKRI adalah tagut dan wajib hukumnya digantikan dengan khilafah Islamiyah. Itulah sebabnya kenapa sering timbulnya aksi-aksi pengacauan dan lain-lain juga serangan-serangan terhadap aparat keamanan yang mereka anggap sebagai simbol tagut. Tujuan besar kelompok Wahabi untuk mengkhilafahkan Indonesia, yakni memancing sentimen etnis dan agama di Indonesia untuk menggiring ke arah sekretarianisme dan perpecahan. Dengan mengusung nafas Ikhwanul Muslimin, PKS mengusung wacana pembentukan negara Islam berbasis khilafah di Indonesia secara halus dan terselubung. Untuk mewujudkan misi dan cita-cita tersebut, mereka memanfaatkan pusat-pusat kegiatan publik, agama, pendidikan, dan politik. Di era SBY, PKS merajalela, bahkan menteri kabinetnya pun diisi oleh orang PKS. Namun, di era Jokowi, para kaum khilafah anti Pancasila tidak berkutik. Melalui Presiden Jokowi, negara yang sudah berdiri selama puluhan tahun ini tidak akan pernah bisa bubar dan ambruk oleh ormas-ormas, termasuk namun tidak terbatas partai politik penolak Pancasila dan NKRI. Jadi kalau Ibas, Anissa Pohan dan para kader Demokrat saat ini mati-matian berjuang meracuni alam bawah sadar rakyat Indonesia bahwa SBY lebih baik daripada Jokowi,
Maka pernyataan Tito Karnavian saat itu adalah sinyal yang kuat bahwa SBY adalah kepala negara yang cari aman dan cari selamat sendiri. Masih mau pilih partai yang melahirkan pemimpin egois yang rapuh model begini? Kalau saya sih ogah, entah kalau yang lain. Kura-kura begitu. Bagaimana? PPKM darurat no, vaksin berbayar no, tapi minta Indonesia bebas COVID secepatnya? Bisa? Ditulis oleh Jemima Mulyandari di siword.com. Jokowi bukan Superman. Kalimat itulah yang menjadi topik artikel saya kali ini. Jika dulu saat dikaitkan dengan Pilpres saya begitu iba dengan keberadaan Jokowi yang terus-menerus diserang, dicaci maki, hujatan, hinaan, bahkan fitnahan yang bertubi-tubi dari para rival politik dan juga para pembenci Jokowi. Dalam kasus menghadapi pandemi COVID ini, lagi-lagi saya jatuh iba pada Jokowi. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Presiden Jokowi yang selama ini sudah terbukti mampu fokus kerja membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya, tiba-tiba harus merombak seluruh rencana kerja yang sudah disusun rapi tentang pembangunan negara. Rencana pembangunan ibu kota baru tertunda, proyek puluhan triliun di Indonesia juga banyak yang tertunda, dan masih banyak hal lainnya. Jadi di luar rencana semula akibat terimbas virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Di saat semua rencana yang sudah disusun rapi ini ambiar di depan mata, jelas membawa kekecewaan tersendiri bagi Jokowi yang sudah memasuki periode kedua selaku masa terakhir pemerintahannya sebagai kepala tertinggi negara. Kesempatan terakhir Jokowi mengukir prestasi, membangun negara jadi tertunda. Sementara waktu terus berjalan tak bisa diulang, menyedihkan sekali tentunya. Tapi ternyata tak cukup sampai di situ. Tenaga pikiran bahkan emosi dan perasaan Jokowi sebagai bapak bangsa ikut terkuras saat melihat satu persatu anak-anak bangsanya gugur meninggal dunia akibat terkena COVID yang sampai sekarang masih tinggi di negara kita. Semua terlihat dari raut wajah lelah Jokowi yang bisa kita saksikan bersama dalam tayangan televisi atau video yang beredar di medsos. Jelas tergambar ada beban dan kesedihan di sana. I feel you, Pak Jokowi. Padahal sebenarnya terkait COVID tidak ada satu negara di dunia ini yang siap menghadapinya. Begitu juga dengan semua kepala negara. Satupun dari kita tak ada yang punya pengalaman saat diperhadapkan pada virus COVID yang menjengkelkan, jahat dan menyebalkan ini. Kenapa saya katakan COVID ini jahat? Berdasarkan pengalaman pribadi, dulu kematian akibat COVID banyak saya temui. Di lingkaran yang jauh dari kehidupan saya, teman saya yang meninggal akibat COVID. Si Anu, saudara jauh atau orang yang tidak saya kenal dengan baik yang meninggal gara-gara COVID. Tapi lama-kelamaan kematian akibat COVID ini saya rasakan semakin mendekat menimpa sahabat, kerabat, bahkan keluarga dekat yang saya sayangi. Dengan mata kepala sendiri saya melihat hasil foto ronsen sahabat dan keluarga dekat saya paru-parunya nyaris semua bagian berwarna putih terpapar virus COVID. Mereka benar-benar meninggal gara-gara COVID. Sekalipun ada banyak juga yang meninggal bukan karena COVID. Tak bisa disangkali jika akhir-akhir ini tiada hari tanpa mendengar berita duka akibat COVID. Inilah yang senyata-nyatanya sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Fakta kejadian tentang sakit dan meninggal akibat COVID jadi begitu dekat dengan kita semua. Hidup seakan-akan hanya berjarak sejengkal dari maut. Dari sinilah saya jadi heran, seheran-herannya pada masyarakat yang merasa hidupnya paling menderita terimbas pandemi. Padahal sudah nyata-nyata wabah corona ini menimpa dan menyusahkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sekalipun tak bisa dipungkiri, ada pula pihak-pihak yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak pada tempatnya dari pandemi ini. Akhirnya secara keseluruhan sudah bisa ditebak jika dalam keadaan yang tidak mengenakan seperti ini, rakyat seringkali terjebak untuk menyalahkan kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Padahal seharusnya disadari bahwa saat ini pemerintah sedang diperhadapkan pada si malakama. Kondisinya memang serba salah. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah pasti menyebabkan hal yang tidak mengenakan. Itulah buah si malakama. Dimakan salah, tak dimakan juga salah. Padahal jika kita mau berusaha memahami sedikit saja tentang kebijakan si malakama yang diambil pemerintah, sebetulnya kita bisa melihat ada kebaikan yang ditujukan bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Tapi sayangnya kita sudah keburu sumpek bahkan emosi dalam menanggapinya. Pertama, kebijakan vaksin berbayar.
adalah sebuah program vaksinasi gotong royong mandiri yang baru saja diluncurkan pemerintah. Kebijakan vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma ini diambil pemerintah untuk memperluas program vaksinasi gotong royong yang telah ada. Tapi sayangnya program ini harus terhenti tanpa sempat bergulir. Keputusan penghentian ini keluar setelah muncul banyak reaksi pihak yang kontra terhadap kebijakan vaksin berbayar untuk individu yang dianggap sebagai komersialisasi yang mestinya bisa didapatkan masyarakat secara gratis. Saat merenungkannya, saya jadi menyayangkan kejadian ini. Begini penjelasannya. Vaksin berbayar jelas bukan paksaan, itu artinya siapa yang mau dan siapa yang mampu silahkan beli dengan keputusannya sendiri. Warga yang tak mampu beli ya jangan beli, tak ada kebijakan yang memaksa untuk beli. Demikian juga warga yang tak mampu membeli vaksin secara mandiri bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah dengan catatan akan disuntik vaksin yang tersedia saat itu tanpa bisa memilih. Namanya juga gratis. Kebangetan kalau minta gratis tapi pakai rewel, maunya pilih merek ini atau itu sesuka hatinya. Itu namanya egois tak karepe dewe. Kalau mau rewel ini itu ya silahkan beli sendiri. Program vaksin berbayar ini sebetulnya sangat bisa menunjang percepatan herd immunity yang sedang digenjot pemerintah saat ini lewat pemberian vaksin. Sebab dengan adanya vaksin gratis dan vaksin berbayar yang dilakukan secara bersamaan, pasti makin mempercepat tercapainya angka 75% warga Indonesia yang sudah divaksin. Angka itu yang memang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang mau dan mampu silahkan pilih vaksin gotong royong dan silahkan bayar. Yang tak mampu beli silahkan pakai yang gratis. As simple as that. Tapi karena kejadiannya di Indonesia, hal sesimpel itu jadi rumit, ribut sana sini sampai akhirnya program yang seharusnya dapat mempercepat herd immunity ini dibatalkan, dicabut dan dihentikan tanpa pernah digulirkan. Sayang beribu sayang. Kedua, kebijakan PPKM darurat. Sadarilah jika saat ini pemerintah Indonesia sedang menghadapi si malakama. Apapun kebijakan yang diambil pasti sama-sama menyebabkan hal yang tidak mengenakan. Tapi, cobalah untuk mengerti. Jika seseorang sakit apalagi meninggal, kondisinya sudah jelas tidak bisa bekerja mencari nafkah. Celah harapan justru masih ada jika kita sehat. Maka kita sehat, segala daya upaya mencari nafkah tetap bisa kita usahakan, sekalipun berat penuh keringat bahkan air mata. Pemerintah menyadari bahwa si malakama yang harus mereka pilih adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan hidup seluruh rakyat. Saat yang namanya sakit dan meninggal akibat COVID tak bisa dihindarkan lagi. Jalan satu-satunya adalah meminimalkan tingkat sakit dan meninggal akibat COVID itu sendiri. Dari sinilah keputusan PPKM darurat dan wacana perpanjangannya dibuat pemerintah dengan sangat berat hati karena dampaknya pasti dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tujuannya cuma satu, yakni untuk kesehatan dan keselamatan hidup rakyat itu sendiri. Dan seperti biasa, komentar dan pernyataan kontra langsung berhamburan menanggapi PPKM darurat dan wacana perpanjangan yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan pemerintah akan diperpanjang atau tidak. Akhirnya, untuk menanggapi kebijakan PPKM ini, saya memang tidak mendukung karena sejujurnya saya adalah salah satu warga yang sangat-sangat terdampak dengan kebijakan ini. Kebetulan saya tinggal di Bali sebagai salah satu provinsi Indonesia yang perekonomiannya terdampak pandemi paling parah. Tapi saya juga tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri. Dari sinilah saya tidak mendukung, tapi juga tidak menentang jika PPKM darurat dilakukan atau diperpanjang pemerintah. Saya akan menerima segala kemungkinannya tanpa banyak berbantah. Kenapa bisa demikian? Saya hanya ingin menjadi warga negara Indonesia yang berusaha mengerti dan memaklumi jika kebijakan yang sangat tidak populer ini diambil pemerintah dengan sangat berat hati untuk kebaikan kita bersama. Jika hati nurani kita bersih, kita bisa melihatnya dengan sangat jelas dari raut wajah dan intonasi suara Presiden saat membahas PPKM darurat. Jokowi terlihat lelah dan sedang susah hatinya. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, Jokowi bukanlah Superman yang bisa melakukan hal-hal super dalam sekejap. Semuanya jelas butuh proses, dukungan, kerjasama, pengertian, bahkan pengorbanan kita semua. Sementara Jokowi dan seluruh jajarannya sudah berjuang maksimal untuk mengendalikan kapal NKRI agar tidak karam diterpa badai COVID. Tak malukah kita sebagai warga yang ingin pandemi ini segera berakhir, justru tak mau pakai masker, tak mau taat mengikuti prokes dan malah berteriak no paling lantang saat melihat kebijakan vaksin berbayar dan PPKM darurat digulirkan? Biarkan hati nurani kalian masing-masing yang menjawabnya. Bagaimana menurut Anda?